Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Devnitasari, NPM 234101005. Di sini saya akan membahas tentang iklim komunikasi, yaitu dasar hubungan personal. Jadi, pengertian dari iklim komunikasi ini adalah keseluruhan peranan atau suasana hati emosional antara orang-orang yang dibentuk oleh interaksi verbal maupun non-verbal. Dengan memahami iklim komunikasi, kita akan paham mengapa kita bisa merasa rileks dan nyaman pada suatu hubungan atau merasa tidak nyaman di hubungan yang lain. Nah, jadi ada aspek-aspek yang membentuk kenyamanan pada hubungan personal, yaitu ada investasi. Investasi adalah apa saja yang kita berikan pada hubungan seperti materi atau hadiah, waktu, tenaga, pikiran, perasaan yang tidak bisa kita ambil jika hubungan tersebut berakhir. Contoh, saat kita peduli dengan orang lain, kita menginvestasikan materi, waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan dalam setiap interaksinya. Yang kedua, yaitu ada komitmen. Komitmen adalah menentukan atau bukan meraksakan untuk tetap berada bersama dalam hubungan. Tanda-tanda komitmen ini adalah niat untuk berbagi di masa depan. Komitmen memberikan rasa tanggung jawab pada hubungan tersebut. Yang ketiga, yaitu ada kepercayaan pada rehabilitas seorang atau sesuai janji dan secara emosional mengandalkan orang lain untuk menjaga kesejahteraan dan hubungan. Kepercayaan akan didapat dengan pembuktian bahwa seorang dapat diandalkan. Kepercayaan membuat seseorang berani mengambil resiko. Yang keempat, yaitu ada keterbukaan, merupakan kunci penting yang dapat menunjang suatu kedekatan. Kecenderungan orang akan membuka diri. Jika orang lain melakukan hal yang sama pada kita, dalam hubungan yang stabil, keterbukaan diri kurang sering terjadi. Yang kelima, yaitu ada nyaman dengan pertentangan ide. Kualitas hubungan yang sehat adalah sikap pengembalian dan merasa nyaman dengan pertentangan ide apabila ada perbedaan atau ketegangan yang merupakan hal yang wajar ada di dalam hubungan. Saling pengertian terhadap pertentangan ide ini selama tidak berlebihan. Selanjutnya ada iklim komunikasi yang mengkonfirmasi dan menyangkal. Hanya sedikit hubungan yang benar-benar memiliki konsep penegasan dan penyangkalan dari yang lainnya, berada di antara atau bersiklus. Suatu hubungan biasanya tidak bergerak secara baik secara tiba-tiba dari satu titik ke titik lainnya. Biasanya satu tahap konfirmasi bergerak ke tahapan selanjutnya dengan cara berangsur-angsur atau melalui interaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada tingkatan penegasan dan penyangkalan. Yang pertama, menyadari adanya orang lain. Kita melakukan konfirmasi dengan verbal maupun non-verbal. Penyangkalan yang mendasar adalah dengan tidak mengakui kehadirannya. Yang kedua, mengakui apa yang orang lain rasakan, pikirkan, dan katakan. Secara non-verbal, kita menunjukkan bahwa kita mendengarkan secara verbal. Kita merespon komunikasi orang lain. Yang ketiga, yaitu menyetujui, yaitu kita menerima perasaan dan pikiran orang lain. Kita menyangkal orang lain saat kita tidak menerima pikiran atau perasaannya. Selanjutnya ada pedoman untuk menciptakan dan memelihara suasana yang sehat. Yang pertama yaitu menggunakan komunikasi secara aktif untuk membangun iklim yang menguatkan. Yang kedua ada menerima dan mengkonfirmasi orang lain. Yang ketiga ada afirmasi atau akui diri sendiri. Yang keempat ada menghargai perbedaan dalam hubungan. Yang kelima ada menanggapi kritik dengan konstruktif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.